Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Alam Nashrah laka sadrak. Alam Nashrah laka sadrak atau disebut dengan surat Asy-Syarh. Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Sebelumnya kita Bapak Ibu, saudara mendengarkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. Bukankah kami telah melapangkan kepadamu sadraka dada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, bukankah kami nasrah, kami telah melapangkan. Sadraka itu dada. Maksudnya yang dilapangkan itu bukan secara fisik. Secara fisik jadi dadanya lebar, tidak kuat. Tetapi yang dimaksud lapang di sini adalah secara maknawi. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan untuk lapang dalam menerima ketentuan Allah. Dalam menerima yang pertama adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah. Ada yang hukum kauni, ada yang hukum syar'i. Menerima hukum kauni di sini berarti Nabi menerima takdir. Karena ujian bagi Nabi banyak. Ujian bagi Nabi itu banyak. Beliau itu disebut dengan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Beliau itu adalah orang yang diberi banyak ujian. Beliau sabar di dalam menerima takdir. Beliau lahir dalam kondisi yatim. Bapaknya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika beliau masih umur 6 tahun. Diasuh kakeknya 10 tahun meninggal, 8 tahun meninggal. Kurang lebih seperti itu. Dan beliau ini diuji terus menerus. Nah, tetapi beliau bersabar, maka
lapang dalam menerima ketentuan atau hukum-hukum kauniyah. Yang seperti ini disebut dengan lapang dada. Jadi kalau diuji oleh Allah, beliau lapang, sabar, ridho. Ini namanya sudah dilapangkan. Yang kedua adalah beliau lapang dalam menerima hukum-hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i maksudnya adalah Allah sudah menetapkan hukum, yaitu syariat. Hukumnya wajib, berarti perintah, berarti wajib. Berarti kita harus lakukannya itu melaksanakan. Yang kedua, sesuatu yang dilarang, diharamkan, ya ditinggalkan. Itu lapang, menerima dengan ikhlas. Ketika ada larangan yang ditinggalkan, karena hukum itu kan ada 5 gitu. 1 apa? Haram. 2 makruh. 3 mubah. 4 sunnah. 5 wajib. Itu kalau wajib itu dikerjakan dengan lapang. Walaupun ada orang yang ketika menerima hukum syar'i itu malas. Contoh misalnya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mendirikan sholat, mereka berdiri dengan malas. Berarti ketika dia melaksanakan perintah Allah, dia tidak lapang, tidak itu, tapi masih berat. Nah, kalau masih berat berarti belum dilapangkan 100%. Seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu sholat dia malas. Bahasa Qurannya adalah kusala. Mereka itu malas, bahkan amat sangat malas. Ciri-ciri orang malas biasanya menunda-nunda waktu. Misalnya sholat yang kondisi nembe adzan begitu komat ya Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah nembe komat itu malas ciri-ciri. Tapi kalau kita lapang dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu adzan kita siap. Bahkan belum adzan juga sudah siap. Sudah lama adzan. Ini orang yang menerima. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sholat itu adalah sebagai penyejuk hati. Dijadikan untukku, kata Nabi, sholat itu sebagai qurratu a'yuni, sebagai penyejuk hati. Jadi kalau lagi stres, lagi pusing, sholat. Karena sebagai penyejuk hati. Makanya pantas Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu sebagai penyejuk hati. Lagi stres, pusing, kita tolongnya dengan sholat. Kalau lagi pusing, curhatnya ya kepada Allah. Jangan curhat kepada yang tidak ada kepentingan. Curhat masalah suami, mari tangga. Kira-kira ada solusi kan? Nyebut, ribut. Jadi akhirnya kemudian aibnya suami semua orang tahu, tidak boleh. Yang namanya suami itu adalah pakaian bagi istri, istri juga pakaian bagi suami. Pakaian itu ya kalau ada aib ya ditutup. Itu namanya apa? Pakaian. Istri punya aib ya suami nutup, karena bagaimanapun suami adalah pakaian bagi istri. Istri kan yang namanya pakaian kan menutup aurat, jadi tutup. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh kelihatan nggak boleh. Terus pakaian juga sebagai hiasan, sebagai hiasan, jadi menyenangkan, dilihat dan seterusnya. Jadi kalau punya kesalahan dari suami atau istri, curhatnya kepada Allah. Di antaranya adalah dengan sholat. Itu
utang, kepengen lunas, curhatnya kepada siapa? Allah. Ya Allah, saya punya utang, bagaimana caranya lunas? Doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatil dain wa qahril rijal. Terus doa sampai lunas. Jadi setelah lunas ya doanya setahun lagi pasti. Terus sampai terus bertekad untuk lunas, insya Allah mudahkan lunas. Itu kalau kita masalah utang. Kalau sudah lunas ya jatah panik. Jatah panik bukan apa. Kadang-kadang begitu. Sudah lunas ya ditawari, kalau nggak butuh sekali, nggak primer, nggak punya apa, bukan doruri, bukan darurat, itu jangan gunakan. Not nafsu. Nah kalau sudah ditawari itu nafsu, itu kita susah. Ini kalau punya masalah curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita kembali bahwasanya Nabi itu dilapangkan untuk menerima seluruh syariat. Seluruh syariat wajib ya dilaksanakan. Larangan jadi tinggalkan. Walaupun kadang-kadang yang namanya perintah itu dan larangan perintah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan syahwat. Sholat yang malas, puasa ya menahan diri di syahwat puasa. Nah kemudian yang lain juga begitu. Yang namanya sesuatu yang haram kadang-kadang ya sesuai dengan syahwat. Sesuai dengan syahwat. Larangan itu sesuai dengan kadang-kadang sesuai dengan syahwat. Kalau nggak biasa dilatih ya syahwat wong lanang yang berpengen dengan wong wadon. Tapi dalam Islam itu disuruh untuk menundukkan pandang. Gitu. Nah ini perintah. Ya butuh min absar. Orang beriman itu yang menundukkan pandangan. Ini namanya perintah. Larangan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan syahwat. Nah Nabi kita Muhammad SAW itu bisa menerima hukum-hukum kauni dan hukum-hukum syar'i. Nah kalau kita bisa seperti itu maka sudah berarti diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizra. Dan kami telah menurunkan bebanmu dari. Jadi wizra itu beban. Beban di sini adalah dosa. Dosa-dosa Rasulullah SAW yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni. Luar biasa. Dosa Nabi yang telah lalu dan yang di masa yang akan datang itu diampuni. Senang apa? Senang. Karena apa? Karena pilihan itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu. Alladzi anqadha yang mana dosa itu memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu bagi orang beriman itu ibaratnya seperti dia itu sedang berdiri di kaki gunung. Yang gunung itu mau meletus, gunungnya gerenjeng. Kalau orang yang berada di kaki gunung terus gunungnya meletus jeblok, itu kira-kira panik benar? Panik. Makanya di kaki gunung kan ada pelangnya, jalur evakuasi. Karena kalau dalam kondisi panik macam benar. Tapi kalau nggak panik kan iya bisa panik kanan. Tapi kalau lagi panik, siku dunia Allah tadi itu, siku dunia itu tadi Allah itu gitu. Kalau dalam kondisi panik, makanya ada tulisan jalur evakuasi. Nah orang yang beriman ketika dia berbuat dosa, dia panik, khawatir dosanya tidak diampuni. Maka tidak berani lagi berbuat dosa. Maka kalau orang yang beriman berbuat dosa itu menjadi beban.
Makanya Allah mengatakan dosanya diampuni yang telah lalu dan di masa yang akan datang. Kalau kita dosanya diampuni, tenang baik. Orang pun kalau dosa tenang. Kalau itu salah fokus diampuni. Tapi kalau Nabi enggak, Nabi itu hal kecil itu dinasihati. Hal kecil bagi Nabi kadang-kadang menurut kita tidak salah, tapi menurut Nabi salah. Menurut Allah salah. Contoh misalnya, Nabi sedang kedatangan tamu pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy sudah ada yang mengatakan jahat, ada yang mengatakan siapa. Lagi didakwahi sama Nabi di rumahnya. Ada tamu besar, penggede-penggede besar pejabat. Lagi dijelaskan tentang Islam. Pada saat itu, ketika Nabi sedang berdialog dengan pembesar Quraisy, ada orang yang namanya Abdullah bin Amr bin Umi Maktum. Dia itu buta, bahasa bukan picap ya, orang bisa. Nabi bermuka masam, waduh ya, anak pejabat pengong tak kai bahasa gitu. Itu Nabi itu bermuka masam. Bermuka masam, orang picap, orang buta, tahu nggak kalau Nabi bermuka masam? Sudah tahu kan? Tahu. Tapi Allah tahu. Maka turun ayat adasa wa ba'ala. Dia telah bermuka masam. Allah berfirman, dia telah bermuka masam. Padahal itu kan abasta wa tawallaita. Engkau telah bermuka masam. Tapi karena gaya balaghahnya tinggi, maka Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam. Dia siapa sih? Itu gaya bahasa Quran itu luar biasa. Kalau kita kan abasta, kamu telah bermuka masam. Wa tawallaita, kamu telah berpaling, kan begitu. Tapi enggak, abasa wa tawalla, dia telah berpaling. Ini diperingatkan oleh Allah bahwasanya melengostok itu sudah melanggar. Itu satu gitu. Jadi itu satu contoh maksudnya. Jadi ini sesuatu yang barangkali istihadah itu pun ditegur. Kalau kita ya ada pejabat yang di depan kita, pejabat, ada orang miskin datang kepengen takon gitu ya. Halo, mana di rumah ya, bantu kan gitu Pak. Kalau gitu kan gitu ya. Tapi Nabi enggak. Ditegur oleh Allah kemudian dilayani. Jadi tidak boleh membeda-bedakan tamu. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak bisa melihat, ya tetap saja harus disamakan dengan pejabat. Nah kita kira-kira gimana? Lagi apa lurah, kepala desa nih, terus tangan mau ngicap tamu kira-kira gimana Pak? Harus orang benar-benar sebagai Pak Lurah gitu ya. Itu kan bingung juga. Tapi begitu ketentuannya harus disamakan. Bedanya itu Pak. Itu seperti ini memang begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Itu contoh. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi dosa bagi orang beriman itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat dia berat. Tapi kalau dosanya orang yang banyak dosa, orang fasik banyak melakukan perbuatan dosa, melakukan satu dosa itu seperti gak terasa. Seperti orang yang ada lalat hinggap di hidung. Jadi kalau dia melakukan dosa ya kayak lalat paling hidup. Dia mesti berdoa. Padahal itu dosa. Itu kalau orang banyak berbuat dosa. Orang itu ya, kalau sudah biasa nyolong, ngambil punya orang, dia tenang baik. Seperti gak ada rasa berdosa, tidak ada rasa apa-apa. Karena wis biasa nyolong. Tapi gak bisa nyolong, orang juga itu karena tidak pernah berbuat dosa. Itu. Jadi ini contoh saja. Tetapi orang yang banyak dosanya itu seperti lalat yang menjadi hidungnya itu hadis. Kemudian yang berikutnya wa rafa'na laka dzikra.
dan kami telah meninggikan bagimu penyebutan. Jadi Nabi disebutkan itu ditinggikan namanya. Itu satu adalah ketika muadzin mengumandangkan adzan. Ketika muadzin mengumandangkan adzan ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2 kali. Tanggal komat bila? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti ping telu subuh, ping telu zuhur, ping telu. Itu setiap hari itu kan minimal ya. Minimal segitu, bahkan ada adzan pertama. Kalau di Mekah itu ada adzan pertama kurang lebih setengah jam sebelum sholat subuh, itu ada adzan pertama. Jadi kalau sudah adzan pertama itu sudah ngincer di depan Ka'bah. Itu seperti itu. Jadi iya Pak. Jadi adzan pertama itu sudah mulai buat shock. Kalau udah mulai shock itu mepet kiri Pak. Kira-kira 1 jam itu baru 1 mepet kiri, sehingga pas adzan berhenti. Itu di situ di depan Ka'bah. Itu kalau saya cerita waktu begitu sana. Jadi adzan itu berarti disebutkan nama Rasulullah itu ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan. Kemudian yang kedua adalah ketika membaca dalam tasyahud asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalnya at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis riwayat Bukhari. Walaupun ada ayat yang lainnya, tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatun lillah seterusnya. Kalau yang seperti ini berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu disebutkan bahwasanya ketika tasyahud seorang itu harus membaca apa? Tasyahud. Kenapa tasyahud? Ada kalimat asyhadu. Makanya itu rukun harus dibaca. Ada yang mengatakan rukun harus dibaca. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Itu namanya diangkat nama Nabi itu di sini. Di antaranya dan bahasa. Kemudian yang berikutnya fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Al-usri itu dalam bahasa Arab itu adalah ada alif lamnya, namanya alif lam takrif atau disebut dengan makrifat, berarti sudah jelas. Sementara yusra itu pakai tankir atau nakirah umum. Jadi makrifat itu sudah jelas, masalahnya sudah jelas itu masalahnya. Tapi kalau yusra kemudahan itu kemudahannya lebih banyak daripada kesulitan. Maksudnya apa dari sisi bahasa? Bahwasanya kesulitan dengan kemudahan itu lebih banyak kemudahan. Atau bahasanya adalah kesulitan dengan solusinya lebih banyak solusi. Kalau kita punya kesulitan, pasti ada solusinya. Itu pasti. Cuman sudah sampai apa belum solusinya kepada kita. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang kita tidak sabar. Sabarnya jadi harusnya kan kita bersabar. Isbiru wasabiru, dia harus bersabar dan tambah sabar. Yang jelas kita harus yakin bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yakin. Sekarang barangkali jawabannya pasti suatu saat ada kemudahan. Asal kita mau berdoa dan usaha. Kita harus berdoa dan usaha. Berdoa dulu, usaha dulu, Pak. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Kita mau keluar rumah ya doa. Bismillah.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu berdoa. Bangun tidur doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa dulu. Kita tawakal dulu, nanti akan dimudahkan. Kalau lupa berdoa kadang-kadang sulit, kadang-kadang ya. Jadi bandingkan panjenengan itu lupa berdoa sama berdoa. Itu kira-kira gampang mana urusannya? Itu seperti itu dibandingkan suatu saat. Yang jelas kita itu kesulitan, ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al muslim, bahkan diulang, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan pasti lebih banyak daripada kesulitannya. Masalah dengan solusi itu lebih banyak solusinya. Kita harus yakin saja. Jadi itu apa namanya? Setiap orang itu kan punya masalah. Ada yang nggak punya masalah di sini kok? Pasti ada. Masalah kesehatan, masalah anak, masalah istri, masalah keluarga, masalah tetangga, gitu kan macam-macam ya. Dalam anak-anak, kalau kadang-kadang kalau tidak dibikin masalahnya nggak apa-apa. Tapi kita itu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Ada kadang-kadang yang selesai sendiri juga ada. Kadang-kadang Allah yang menyelesaikan masalah kita. Nah, kita yakin bahwa Allah yang menyelesaikan masalah. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, jika kamu selesai urusan fansab, maka telah bekerja untuk urusan yang lain. Jadi kalau sudah selesai ya kerja lagi. Jangan santai-santai terus, harus tahu kerjalah gimana. Jadi ketika ini selesai ya sudah, kita besok ngurus yang lain. Jadi program itu selama masih hidup ya masih ada usaha tetap beribadah. Jadi selesai selesai satu urusan, nanti kita akan menyelesaikan urusan yang lain. Karena pasti ada, Pak. Jadi pasti aja. Kadang-kadang kita itu kan sudah selesai, muncul urusan yang lain, selesaikan lagi. Jadi ini sudah barangkali ada anak pertama sudah, anak kedua sudah, anak ketiga sudah selesai, anak semua. Tinggal apa yang diselesaikan. Kadang-kadang yang tinggal akhirat. Makanya Allah mengatakan di sini wa ila rabbika farghab. Jika wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, kami itu berharap. Jadi farghab, berharap, mengharapkan kepada Allah itu ibadah. Jadi kita itu mengharapkan segala sesuatu adalah kepada Allah, karena Allah itu adalah as-samad, tempat berada. Kita mengharapkan kesembuhan ketika sakit itu kepada Allah. Mengharapkan kesuksesan yang kepada Allah, keberhasilan yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau kita sakit, maka mengharapkan kesembuhan itu kepada Allah atau kepada obat? Allah. Kalau seseorang itu tenang sudah minum obat, apalagi obat terlarang, tenang, obat tetap, obatnya kira-kira 100.000, tenang. Bayar dokternya 100.000, obat dokter 100.000, 300.000 gitu. Ketika minum obat, hatinya tenang. Dia berarti tawakalnya kepada Allah atau kepada obat? Obat. Gitu. Jadi banyak di antara kita yang tawakal kepada obat. Yang seperti salah benar. Berarti harusnya ketika minum obat dan tidak minum obat itu sama, tawakal, berharap kesembuhan kepada Allah. Cuman rasa ini kadang-kadang yang sulit. Ciri-ciri orang yang bertawakal atau berharap kepada obat itu kalau tidak minum obat, orang mali-mali kesuk. Obatnya larang, orang mali-mali kesuk. Nah, itu ciri-cirinya dia tawakalnya kepada obat. Itu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia tidak sembuh, ya sabar, karena Allah belum memberikan kesembuhan. Kalau dia disembuhkan, maka kemudian dia bersyukur, alhamdulillah, Allah telah memberikan kesembuhan. Itu. Tapi kan agak sulit dalam hal ini.
Maka kemudian kita berdoa ketika sakit, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Datang kepada dokter. Dokter larang, coba murah, tetap saja tawakalnya kepada Allah. Makanya tetap saja walaupun datang ke puskesmas, ke obat murahan, tapi tetap berharap kesembuhan kepada Allah. Dan banyak sembuh. Banyak sembuh. Kemudian kenapa dalilnya? Obat itu kalau cocok dengan penyakit, maka penyakitnya akan pergi dengan izin Allah. Itu dalilnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan pergi dengan akan hilang dengan izin Allah. Nah, kita itu kan berdoa supaya obat ini pas, supaya obat itu pas. Kadang-kadang obat yang pas itu kan tidak mudah. Dokter biarnya pasien dokter belum tentu pas-pas. Kadang-kadang orang-orang cocok besok obat lagi bikin cocok. Itu dokter itu juga belum tentu pintar, belum tentu pas. Itu kan juga berdasarkan ilmu yang diketahui, tapi tetap saja kadang-kadang tidak pas pakai obat itu. Bisping dulu lebih pas sembuh karena sebetulnya obatnya tidak cocok. Jadi makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sakit mohon disembuhkan. Ini namanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja? Maka saya sampaikan bahwasanya rizki itu adalah yang mengejar kita, sebagaimana ajal yang mengejar kita. Rizki itu yang mengejar itu rizki. Apa kita mengejar rizki? Apa rizki yang mengejar kita? Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan, panjenengan belum lahir itu rizki jelas. Ya benar Pak? Sudah dalilnya ada gitu. Ketika usia berapa? 120 hari. Ketika di dalam kandungan, maka Allah mengirimkan apa? Malaikat. Kemudian mengirimkan roh, mengirimkan malaikat. Kemudian dicatat. Dicatat apanya? Rizkinya, ajalnya, celaka, sengsara, sudah. Makanya rezeki itu sudah ditetapkan gitu ya. Kalau seandainya seorang itu meninggal dunia, pasti rezekinya dipenuhi semua. Kalau belum rezekinya, wis berapa? Ibaratnya rezeki apa nih? Putu rezekinya ya hilang. Kadang-kadang harus dicekel, hilang gitu. Karena tentu jadi rezeki itu ya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang duit sudah masuk saku, udah rezeki ini hilang gitu. Itu seperti itu. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap saja kita bertawakal. Tetapi harus usaha. Usaha itu wajib. Ketetapan itu adalah wilayahnya Allah, kehendak Allah. Kalau kita sudah tahu rezeki bila-bila ya harus usaha. Tapi kan permasalahannya kita tidak tahu rezekinya di mana, maka harus tetap berusaha. Itu wilayahnya Allah. Karena rezekinya sih harus usaha. Itu kan dari apa? Ini adalah wilayahnya Allah, tapi kita harus berusaha. Itu seperti itu. Jadi Bapak yang hormati, jadi ini namanya tawakal yang sebenarnya. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab pada kali menanyakan tentang masalah ini, sholat al-masyhur atau tentang masalah yang lain. Maka dipersilakan kita lanjutkan dengan tanya jawab pada kali yang menanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai tawakal. Bahwasanya kita ini kan selalu ada saja contoh suara-suara yang bisa dibilang negatif itu ya. Tapi saya biarkan aja lah itu, supaya anggap aja itu angin lalu lah. Jadi saya selalu tawakal kepada Allah. Jadi ya alhamdulillah sih pikiran sudah tenang gitu. Maksud saya, bolehkah kita berdoa dengan membaca surat-surat seperti apa selain Al-Nasr itu? Baca surat Al-Nasr terus Selain itu mungkin seperti baca surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas dan Al-Kursi.
membaca ayat kursi itu disunahkan, bahkan setiap dari sholat itu disunahkan membaca ayat kursi. Setiap dari sholat kita disunahkan membaca ayat kursi. Adapun sholat al-falaq, al-ikhlas, al-falaq, an-nas itu disunahkan ketika pagi dan sore. Jadi pagi itu kapan? Ya setelah sholat. Kalau sore kapan? Sebelum sholat maghrib. Itu namanya zikir pagi dan sore. Terus boleh juga yang lain juga boleh. Misalnya kita mau tidur sudah diganggu oleh setan, jin, genderuwo, demit, iseng-iseng, maka baca kursi. Kayak demit orang nyimit gitu. Setan orang nyimit doyan. Nah itu baca begini Pak. Baca kursi. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 3 kali. Terus baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tiupkan di sini. Nah, setelah itu tiupkan usapkan ke seluruh tubuh yang bisa diusap. Habis itu tidur. Nanti insyaallah yang setan biasanya ganggu, nanti setan tidak bisa ganggu karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu perlindungan, doa-doa surat atau ayat perlindungan. Namanya disebut dengan muawwidzatain. Itu jadi boleh. Seperti itu waktu ada coba. Ada yang lain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz tadi menyimak tentang masalah nabi kan dosa-dosanya sebelum dan sudah diampuni. Nah sekarang kalau kita kan semua saya rasa punya dosa, apakah dosa besar atau dosa kecil? Yang saya maksud dosa itu karena dulu mungkin kita belum ngaji, belum tahu agama, dengan tidak ketahuannya saya. Tetapi setelah kita tahu, kita tidak menjalankan atau dosa-dosa lain, apakah itu nanti bisa diampuni karena dengan ketidaktahuannya saya. Yang kedua, 8 dalam arti tadi yang disampaikan oleh sholat sebelum makan, mungkin kita sudah berangkat dulu lah. Itu khususnya kalau saya itu maghrib, subuh, isya itu biasanya 8 saya sebelum adzan dari rumah sudah berangkat. Namun kadang-kadang untuk yang berat itu asar dengan lohor. Kebetulan rumah saya agak jauh gitu. Jadi kadang-kadang maksudnya ke masjid kadang-kadang tidak lain. Hukumnya bagaimana? 8 saya itu berarti masih kurang banyak atau bagaimana? Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Pak. Bagaimana dengan dosa yang dulu tidak diampuni? Apa tidak diketahui dia berbuat dosa? Maka dia harus bertobat. Nah, tobat itu berarti dia menyesal, meninggalkan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Itu namanya syarat tobat itu harus dipenuhi. Jadi menyesal, ngacup, harus ada ngacupnya Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang tobat yang kan orang ngacup. Itu lalu berarti walaupun belum tahu dia menyesal. Kemudian yang kedua dia meninggalkan. Jadi tobat di sini namun banyak bukan tobat. Dia harus berjanji tidak akan mengulangi. Kalau ditawari, ini gratis gitu. Ini gratis ini mumpung gratis ya. Omar misalnya itu tetap tidak dia walaupun gratis dia nggak mau. Namanya tobat. Itu seperti itu. Jadi tobat itu harus dia harus bertobat. Nah, kemudian yang berikutnya kalau tobat mengikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik. Dia harus mengikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dulu sukanya Allah ngasih sedekah. Dulu suka judi, yang untuk judi buat sedekah saja. Itu namanya mengikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dulu meninggalkan sholat, dengan sekarang sholat sunnah. Kalau banyak sholat sunnah, sholat wajibnya sholat sunnah qobliyah, ba'diyah,
tahajud, duha itu diamalkan untuk menutup dosa dan kesalahan. Kemudian yang pertanyaan kedua itu adalah lapang. Tadi saya mencontohkan adalah hal sholatnya. Memang menurut mazhab Hambali itu sebaiknya atau bukan wajib ya, menurut mazhab Hambali itu adalah wajib sholat berjamaah di masjid. Itu menurut mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i wajib kifayah. Bila sing sholat Islam sholat masjid berarti sing sholat Allah sholat dosa. Itu namanya wajib kifayah. Nah, tetapi pahalanya kalau di masjid itu sangat besar. Sangat besar berapa? 27 kali daripada sholat sendirian di rumah. Sholat di sini pitulikur di rumah mung siji. Coba lah pitulikur juta, di rumah sejuta. Kalau pilih nanti, sing pitulikur juta, paling sing sejuta kok. Itu kan kalau duit. Permasalahannya itu bukan duit, ini pahala. Seperti itu. Kadang-kadang begitu banyak hadisnya. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat saja lebih bagus daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Itu kan wajib, gitu ya. Karena sih orang semangat ya lah, orang duit gitu. Jadi pakai teman umroh 30 juta gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan pahala, lebih banyak pahala di sana. Jadi itu contoh Mas. Jadi nah, kemudian bagaimana ke lapangan orang yang mendapatkan nikmat itu adalah bisa dilapangkan hatinya untuk menjalankan syariat. Syariat apa saja? Syariat sholat. Dia diberi hidayah untuk sholat 5 waktu di masjid itu hidayah luar biasa. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi itu salat itu adalah hidayah yang lebih bagus dan tidak semua orang itu bisa merasakan nikmatnya salat berjamaah. Tidak semua. Yang paling berat itu salat asar. Kalau asar itu paling paling sini jam 3 kurang seperempat misalnya. Jam dulu ya. Ada lu, ada yang sini panas, lagi ngantuk kayak itu berat. Makanya berat sekali adalah sholat asar atau sholat subuh. Sholat subuh berat bagi sebagian orang. Asar itu berat karena memang begitu lagi ngantuk kita pulang ya jam 2 sampai rumah jam 2:15. Karena ngantuk bergelar jelaan dan kadang-kadang bablas. Itu seperti itu. Jadi memang orang yang bisa sholat 5 waktu di masjid itu hidayah yang luar biasa. Maka bagaimana caranya? Memang harus dipaksa. Jadi memang sekarang itu ada bebas kalau orang sholat dan puasa. Jadi kalau harus ada. Itu kadang-kadang tanggung lagi kerja tanggung sana. Itu memang kadang-kadang mau balik jam 12 ya. Ini kan jadi sholat di rumah. Itu seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan amat berbahagia, amat dia mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat adalah ketika bisa sholat berjamaah di masjid. Itu bahagia. Kadang-kadang kan gitu rapat tanggung lalu tinggal satu. Saya sampaikan sholat dulu pikiran gas lanjutkan rapat. Itu begitu kalau. Tapi kan kadang-kadang tanggung gitu ya. Kalau saya ingin rapat ya enggak nanti. Begitu selesai adzan ya sudah kita rapat dulu, nanti kita sholat dulu, nanti setelah sholat kita lanjutkan. Seperti itu. Jadi walaupun kadang-kadang kena pasal 12. Pasal 12 itu adalah makan siang. Ya, isoman. Jadi kalau ini kena pasal 12 lebih dari jam 12 kadang-kadang karena pasal 12 itu harus menyediakan makan siang. Ya. Itu resiko. Tapi kalau orang makasih kan sejak lama juga nanti pulang makan di rumah sendiri. Itu seperti itu. Tapi itu berusaha. Kalau jadi pimpinan itu berusaha. Dulu kalau saya tidak ada uang langsung izin. Ya. Itu zaman begitu walaupun dikatakan ekstrim. Saya ketika kuliah itu disebut dengan golongan santri. Jadi dalam
dalam sosiologi itu ada dua golongan, golongan santri dan golongan abangan. Kalau saya itu golongan santri, kenapa? Kalau kuliahnya jam 12 lebih 10 itu saya telat. Kenapa? Kadang-kadang sampai jam 12 lebih 20 telat 10 menit. Tapi itu termasuk baik gitu ya. Tapi kenapa saya sholat berjamaah dulu baru masuk kuliah. Itu sampai sekarang kalau ketemu saya dosen-dosen ini golongan santri sampai sekarang Pak. Padahal saya lulus kuliah itu tahun 2022 tahun 2002 siki bos terus libur 20 tahun biasa tentang kaitan dengan santri itu begitu. Nilai itu ke nomor 2 wah penting lulus itu dulu. Itu sebenarnya masalah itu takdir Pak. Jadi masalah jawab kesan adalah takdir. Jadi kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur. Seperti itu Bapak Ibu yang berhormati, mudah-mudahan bermanfaat di surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu